Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Lander Creative House melalui obrolan Lander. Kita sudah beberapa hari ini lebih banyak perjalanan keluar karena memang kita lagi studionya lagi diperbaikin. Semoga cepat selesainya dan teman-teman pasti nggak sabar bagaimana tampilan nanti di obrolan Lander terbaru. Pagi ini saya melanjutkan daripada terus kemarin daripada selalu kata daripada itu sering. Nah, kita melanjutkan tips tentang usaha telur. Kemarin sudah saya kupas 5. Kita mau bedah satu-satu. Kali ini episodenya kita bedah konsistensi. Nah, kita mau bahas yang konsistensi kembali lagi. Kenapa harus konsistensi? Karena trik jualan, kalau kita jualan itu buka tutup, auranya udah nggak dapet. Pasti pembeli sudah merasa kecewa. Yang kedua, dia akan mencoba mencari produk baru atau mencari penjual baru. Itu pasti dilakukan pembeli. Kecewanya dia sudah meluangkan waktu untuk ke tempat kita, sementara kita tidak memberikan informasi yang jelas setiap hari apa kita tutup. Ini yang sempat juga terjadi di saya sendiri di Berkat Telur yang kemarin sudah saya sebutin. Kita punya aset, apakah aset ini digunakan dengan baik? Aset itu adalah kita punya outlet. Kalau outlet ini dipergunakan dengan baik, itu sudah merupakan penarik orang akan datang, orang baru akan datang. Karena sebelumnya juga sudah saya sebutin, langganan kita yang lama nggak bisa kita pastikan dia akan beli di tempat kita terus, karena harga telur itu satu yang menjadi tantangan penjual telur ataupun orang belajar jual telur adalah harganya yang fluktuatif, itu sangat kencang. Dan ini sangat bisa kita beli. Ini pernah kejadian sama saya, belinya sore, datang sore nih, jadi kita tuh datang 10 peti. Sebelum kita bahas cerita tadi, kita perlu juga ketahui yang saya sampaikan kepada teman-teman Lander Creative House atau melalui channel obrolan Lander ini, melalui tayangan obrolan Lander ini adalah, kalau untuk di Semarangan, favoritnya adalah peti dengan ukuran 10 kilo. Sementara untuk di wilayah selatan, Jogja, Solo, itu favoritnya adalah 15 kiloan. Jadi bisa bayangin beratnya satu peti itu dengan ngangkat. Salah satu tadi yang kita bahas adalah konsistensi. Di edisi ini kita mau kupas habis konsisten. Konsisten itu ada rasa capek, ada rasa segala macam. Kalian tetap buka, tetap melayani, tetap menginformasikan, dan konsistensi ini dibuktiin dengan ketersediaan barang. Ketersediaan barang itu jangan sampai pada saat kamu capek, kecewa, orang datang mau beli, kamu juga nggak belanja ke peternak, dan peternak pun sudah tidak mau lagi menjadikan kita itu resellernya. Kenapa? Ini saya kasih tahu, kalau yang saya jual itu tidak akan lama di gudang dan dia tidak perlu waktu lama 1 hari karena telur ini spesifik. Nah, bagaimana telur yang lain? Teman-teman bisa pastikan aja dia tidak ini ya. Jadi ada kalian memang benar-benar pengen jualan itu mengetahui sumber telurnya. Kalau sumber telurnya anggap aja murah segala macam, sampai di rumah 2 atau 3 hari udah koclak. Kalau sudah koclak, ada yang beli dan pada saat dipakai dia sangat kocak, dia kecewa. Tapi mungkin nggak yang barang baru pun akan kocak? Memungkinkan juga, karena kembali lagi ayam itu adalah binatang hidup, tingkat stresnya juga ada, karena cuaca, karena virus segala macam, sehingga itu bisa juga berpengaruh. Tapi yang menjadi solusinya bagi kita, asal jangan kita yang melakukan, asal memang jangan kita yang benar-benar menjual barang lama, sehingga bebannya nggak ada.
Saya menjual satu produk spesifik, dan pada saat orang komplain, orang percaya bahwa yang kita jual itu benar-benar adalah barang-barang yang benar-benar berkualitas. Supaya tidak nyebar kemana-mana lagi, tidak panjang kemana-mana lagi, pagi ini saya ingin mewujudkan konsistensinya. Kemarin saya sudah ngantar ke salah satu hotel terbaik di Semarang. Bukan hotel, rumah sakit terbaik di Semarang. Pagi ini saya bawa ada kurang lebih 170 kilo. Saya bawa 170 kilo sambil saya jalan, saya melakukan aktivitas. Saya ingin bekerja, hari ini mau syuting Lander Creative House, tapi saya sudah bawa 170 kilo telur. Tapi kan berkat telur itu, misalnya saya ini berjalan, tapi di rumah tetap buka, kios tetap buka. Jadi untuk peluang menaikkan volume penjualannya itu jauh lebih besar. Hari ini saya bawa 170. Nanti teman-teman Lander Creative House atau yang suka nonton obrolan Lander, ikutin di mana aja kita turunkan telur ini. Nah, beberapa yang pelanggan kita ini, dia adalah orang yang dulu juga nanyanya mahal, tapi kita konsisten nih upload di WA kita bahwa kita tetap jualan, sampai orang mungkin melihatnya itu berarti kita berkat telur itu udah berapa tahun ya, mungkin 2,5 tahun, hampir 3 tahun lah. 3 tahun tuh konsisten kita di status WA itu jualan telur. Maka orang akan melihat kita sudah punya kemampuan. Itu secara tidak langsung membranding kita. Kita adalah orang yang konsisten di bidang itu, jatuh bangunnya tetap jualan itu, padahal mereka nggak tahu kita udah capek gitu, udah juga merasa kesal, kita juga manusia kan. Tapi itulah tantangannya yang membedakan pengusaha atau mempunyai jiwa pengusaha, itu adalah konsistennya, keuletannya. Nah, di edisi kali ini kita kupas habis itu tadi tentang konsisten. Jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu. Kita sebenarnya jualan dari hal yang kecil itu melatih kita untuk menjual hal yang besar. Karena pada saat kita menjual hal yang kecil, itu kita sudah melatih diri kita untuk terus sabar menyampaikan ke banyak orang bahwa kita jualan telur. Dan keuntungan dari konsisten, kita dipercaya kandang. Kenapa dipercaya kandang? Karena dari dia kenal kita dagang kecil sampai kita menghabiskan 100 ikat, berarti tadi satu ikat 10 kilo sampai 1 ton, itu karena menjadi catatan daripada kandang. Tertarik nggak kandang yang lain? Tertarik. Tapi kembali lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman ingin varian produk yang berbeda-beda? Kalau berkat telur, saya sendiri melakukan spesifik aja, karena menjual dengan spesifik itu jauh lebih bagus. Kita akan lebih teruji, orang akan lebih percaya, dan kita sangat mahir di barang spesifik itu. Itu aja yang saya bahas tentang konsistensi. Tunggu di channel kita melalui obrolan Lander. Kita bahas kemarin apa ya, Mat ya? Yang kedua apa, Mat ya? Ketersediaan barang. Nah, kita sudah konsistensi. Kita akan bahas di episode berikutnya masalah ketersediaan barang. Di ketersediaan barang itu kita kupas lagi nanti apa sih yang dilakukan oleh obrolan Lander Udi Berkat Telur sehingga ketersediaan barang itu tetap ada. Padahal orang selalu khawatir
kalau ketersedia barangnya gimana kalau besok harganya turun? Apakah kita nggak akan rugi? Karena telur itu seperti itu fluktuatifnya. Nah, kita akan kupas habis di edisi berikut itu ketersediaan barang. Oke, ciao.